Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa qina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita teruskan kisah-kisah Islam dalam Al-Quran, yang mana ini adalah sebagai kelanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu sekarang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah sekalian, Nabi Ismail alaihissalam ini hidup sekitar tahun 1911 sampai 1779 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang nabi dan rasul, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar, dan beliau adalah kakak tiri dari Ishak, walaupun lahirnya lebih dahulu ya, tapi karena Ishak dari ibunda Sarah, maka seolah-olah disebut sebagai kakak tiri. Beliau menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi dan tinggal di Amalik dan berdakwah untuk penduduk Al-Amalik, Bani Jurhum dan kabilah Yaman, yaitu di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Sebelum Nabi Ismail alaihissalam lahir, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang doa ini adalah bisa kita jadikan sebagai wirid ataupun doa harian, doa secara rutin, untuk supaya menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh, yaitu berbunyi Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi doa ini adalah sebagai permohonan, permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta kepada Allah Ta'ala dalam usianya yang sudah tua, ya sekitar 80-an lebih ya. Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala terus menerus supaya dikaruniai keturunan yang soleh. Ini ada di surat As-Saffat ayat 100. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban di ayat 101 ya, di surat As-Saffat, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia, kepada Nabi Ibrahim itu, kabar gembira, yaitu dengan seorang anak yang amat sabar, anak yang santun, anak yang lembut, ghulamin halim. Nah, inilah menjadi stressing ya, ada kata-kata ghulamin halim. Para ahli tafsir berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan ghulam halim itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini berasal, kata-kata ya, Ismail itu berasal dari bahasa Ibrani, dari dua kata yang ada kemiripan dengan bahasa Arab ya. Jadi kata-kata isma dan il. Isma itu sama dengan istami', dengarkanlah dalam bahasa Arab ya. Sedangkan il itu berarti Tuhan. Nah, seperti Israel ya. Israel adalah Isra, itu adalah hamba. Il adalah Tuhan ya. Jadi kata-kata Israel adalah hamba Tuhan atau Abdullah, hamba Allah. Jadi kalau digabung dua kata itu, istami atau isma dengan il, berarti dengarkan doa kami wahai Tuhan. Jadi
curahan ya, merupakan permohonan dari Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala untuk memohon menjadikan anak turunnya menjadi anak turun yang soleh. Nah, jadi kata-kata atau kalimat nama Ismail ini artinya bagus sekali ya, yaitu dengarkan wahai kami, wahai Allah, kepada kami wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, dalam Al-Quran nama Ismail ini disebutkan sebanyak 12 kali, yaitu pada beberapa surat di dalam Al-Quran, beberapa ayat di surat Al-Baqarah, kemudian di surat Ali Imran ayat 84, surat An-Nisa ayat 163, surat Al-An'am ayat 86, surat Ibrahim ayat 39, surat Maryam ayat 54, Al-Anbiya 85, dan surat Shad ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 54, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Artinya, dan ceritakanlah, sebutkanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Nabi Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Jadi penegasan Al-Quran tentang kenabian dan kerasulan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga kelahiran Nabi Ismail ini menjadi tonggak sejarah peradaban umat Islam di Mekah yang semula tidak berpenghuni sama sekali, akhirnya menjadi tempat yang paling dirindukan. Mekah dan juga Madinah adalah dua tujuan objek yang dijadikan sebagai tempat untuk bepergian kaum muslimin seluruh dunia dan menjadi tempat yang dirindukan. Walaupun kita sudah pernah ke sana 1-2 kali, maka tetap ada kerinduan ya. Tidak sebagaimana objek wisata yang lainnya. Barangkali di luar negeri atau di mana-mana kita pernah ke sana, maka tidak ada keinginan lagi untuk ke sana ya. Tapi kalau Mekah Madinah ini adalah tempat yang paling dirindukan terus menerus. Nah, jemaah sekalian, di mana Nabi Ismail lahir? Nabi Ismail lahir ini di kanan kota Hebron di Palestina. Dan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Hajar ini awalnya tinggal bersama di Palestina. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini lama tidak memiliki putra ya dari istri Sarah. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim pergi ke Mesir, diberikan hadiah oleh Fir'aun, yaitu Hajar, maka akhirnya dijadikan sebagai istri Nabi Ibrahim. Yaitu adalah keinginan dari Sarah sendiri, yang akhirnya dari pernikahan itulah lahir seorang ghulamun halim yang sudah kita sebutkan di surat As-Saffat ayat 100 tadi. Nah, jadi ghulamun halim itulah Ismail alaihissalam. Lahir saat Ibrahim berusia 86 tahun, yakni setelah turunnya perintah pengorbanan dalam bentuk hukum khitan. Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun. Nah, sedangkan dari istrinya yang pertama adalah Sarah ini, lahirlah seorang anak yang cerdas atau yang berpengetahuan yang disebut ghulamun alim. Ini disebutkan di ayat yang lainnya ya, bukan di surat As-Saffat tapi di surat Ad-Dzariyat. Itu disebutkan bahwa Ishak itu adalah anak yang berpengetahuan. Lahir pada saat Nabi Ibrahim usia 100 tahun lebih setelah turunnya perintah pengorbanan kepada Ismail, yang kemudian diganti oleh seekor dzibhun atau hewan sembelihan. Ini sekaligus membantah ya keyakinan dari orang-orang non-muslim bahwasanya yang dikorbankan itu adalah Nabi Ishak. Yang benar adalah yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail, karena perintah pada saat turunnya korban itu Nabi Ishak baru lahir, jadi masih belum ya layak untuk
dijadikan objek perintah Nabi Ibrahim seperti itu. Inilah jamaah sekalian perjalanan dari Hebron ke Mekah. Lahirnya bangsa Quraisy tidak terlepas dari keberadaan Hajar dan Ismail alaihissalam yang hijrah dari Hebron ke lembah Bakkah. Bakkah adalah nama lain dari kota Makkah dulu di Jazirah Arabia yang berjarak sekitar 1200 km atau 700 mil, atau ada yang mengatakan 1222 km. Kira-kira mana Pak? Banyuwangi sampai Anyer saja masih kurang jauh ya. Anyer Panarukan ya masih, ya mungkin masih lebih jauh ya. Jadi lebih jauh lagi ya. Perjalanannya bisa ditempuh melalui rute yang disebut istilahnya ini jalur wewangian ini yang ada bintang-bintangnya ini ya, yang membentang di antara daerah Arabia Selatan hingga Mediterania. Perjalanan dari Hebron ke Bakkah membutuhkan waktu sekitar 40 hari dengan unta atau 2 bulan dengan keledai. Masya Allah ya. Jadi lebih lama ya. Kalau 40 hari 1 bulan lebih 10 mungkin ya. Kalau 2 bulan lebih lama ya. Jadi perjalanan yang luar biasa jauhnya dengan padang tandus yang seperti itu ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa telah terjadi perselisihan pendapat antara Ibrahim dengan istri pertamanya itu Sarah, yang kemudian membuat Ibrahim memutuskan untuk membawa pergi Hajar dan Ismail yang masih menyusu. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sekalipun Hajar telah menjadi istri kedua Ibrahim, namun statusnya masih menjadi pelayan bagi Sarah. Ya inilah manusiawi ya. Dia sendiri yang nyuruh Ibrahim menikahi menikahi Hajar, tapi ada ya hal-hal yang salah paham atau mungkin kecemburuan dan yang lain-lainnya ya. Memang inilah manusiawi ya. Ada sisi-sisi yang seperti itu ya. Semasa Ismail masih dalam kandungan, Hajar pernah pula mencoba untuk melarikan diri kembali ke Mesir sambil menyeret sabuk di belakangnya sebagai upaya menghapus jejak kakinya dari Sarah. Ini disebutkan di Sahih Bukhari. Hajar berjalan dan akhirnya kelelahan, lalu beristirahat pada sebuah mata air. Pada saat itulah sesosok malaikat menghampiri Hajar yang kemudian menghibur dan menguatkannya. Janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberimu anak yang soleh. Seraya berpesan agar kelak memberikan nama pada anaknya, yaitu Ismail. Terlepas dari semua kejadian yang melatar belakanginya, Allah telah berfirman kepada Ibrahim untuk menuruti permintaan Sarah dan membawa Hajar dan Ismail keluar dari Hebron menuju lembah Bakkah. Berbagai ujian telah diterima Ibrahim dan kini Ibrahim pun telah melaksanakan dengan keyakinan yang teguh kepada Allah Ta'ala ya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah memberikan banyak sekali ujian kepada Nabi Ibrahim, maka Ibrahim menuntaskannya ya, melaksanakannya dengan penuh kesabaran. Akhirnya di antara buah kesabaran Nabi Ibrahim itu, atas semua ketaatan dan pengorbanannya ini, kelak Allah memberikan kepada Ibrahim anak cucu dari kalangan Nabi dan Rasul, serta keturunan yang besar dan menguasai wilayah yang membentang antara sungai Efrat, Tigris di Mesopotamia dan hingga sungai Nil di Mesir. Inilah di antara keturunan Nabi Ibrahim ya. Beliau melahirkan lewat istrinya ya, Sarah dan juga Hajar ini, lewat Hajar Ismail, lewat Sarah Ishak. Dari Nabi Ismail ini lahirlah cucu cicitnya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian dari kalangan Ishak lahirlah Nabi Yakub yang terkenal dengan nama Israel. Nah, jadi dari sekian banyak keturunan Nabi Yakub, yaitu ada Nabi Yusuf, ada juga Yakub, Ayub dan seterusnya ya, sampai dengan Nabi Isa, ini adalah keturunan dari Bani Israel inilah. Nah, jadi inilah merupakan keberkahan dari doa-doa Nabi Ibrahim, kesalihan beliau.
Jamaah sekalian, di lembah Bakah, maka berangkatlah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail, meski Hajar tidak mengetahui akhir tujuan mereka, hingga setelah beberapa hari lamanya sampailah mereka di sebuah lembah Bakah yang tidak berpenghuni, yang dikelilingi oleh pegunungan Sirat dengan puncak-puncaknya, ada Jabal Ajiyad, Jabal Qubais, Jabal Qur'aqain, Jabal Hira, dan Jabal Tur. Sesampainya di lembah itu, Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lokasi dekat sebuah pohon untuk bernaung. Setelah menaruh kantung berisi kurma dan tempat dari kulit, Ibrahim lantas berbalik dan pergi meninggalkan Hajar dan Ismail. Siti Hajar pun berlari mengejar Ibrahim. Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah ini, di mana tidak ada seorang pun teman dan apapun juga? Berulang kali Hajar menanyakan hal yang sama, namun Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Hingga akhirnya Hajar bertanya, apakah Allah memerintahkanmu melakukan ini? Ibrahim menjawab singkat, ya. Hajar pun berhenti mengejar Ibrahim dan berkata, kalau demikian kami tidak disia-siakan. Maka Hajar pun kembali ke tempat Ismail ditinggalkan. Nah, jemaah sekalian, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, dan ketika sampai di Thaniyah, Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah Mekah seraya melantunkan doa yang direkam dalam Al-Quran. Bisa kita baca di surat Ibrahim ayat 37 ya. Jadi ayat ini sekaligus bisa kita baca ya sebagai wasilah atau tawasul ya, sarana memohon kepada Allah supaya diberikan rasa nyaman. Mungkin dalam rumah tangga, atau bisa juga mungkin ada di antara kita yang memondokkan ya putra putrinya terus nggak tega ya. Itu bisa kita jadikan ini sebagai tawasul, memohon ya Allah supaya diberikan kekuatan batin ya dalam diri kita meninggalkan keluarga kita itu, termasuk anak-anak kita yang barangkali di pesantren ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di sebuah lembah Bakah. Jadi lembah ya, Ka'bah itu kan terletak di lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang haram, Baitullah yang dihormati. Jadi doanya Nabi Ibrahim pada saat meninggalkan anak dan istrinya dalam kondisi yang demikian membutuhkan perlindungan, Nabi Ibrahim tidak langsung minta materi, tapi yang didoakan adalah dari sisi spiritualnya. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah agar mereka itu sebagai kaum yang menegakkan sholat, mendirikan sholat. Jadikanlah mereka sebagai generasi yang bertakwa, yang dengan itulah, dengan ketakwaan itu akan ada solusi, akan ada jalan keluar, akan ada rezeki. Itu mengikuti dengan ketakwaan mereka. Faj'al afidatan minan nas, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung kepada mereka, tahu ilaihim, dengan akhlaknya yang baik, dengan perilakunya yang baik, mereka diterima oleh masyarakat sekitar. Baru yang ketiga itu doanya yang sifatnya materi, warzuqhum minas samarat, berikanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk mereka sombong, bukan untuk mereka bergelimang dengan harta duniawi, bukan ya, tapi la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka itu adalah menjadi generasi yang bersyukur. Nah, inilah doa Nabi Ibrahim yang sangat indah ya. Bisa kita baca, kita tiru untuk dijadikan anak turun kita sebagai generasi penegak sholat, generasi yang memiliki akhlak karimah, akhlak yang baik, dan diberikan kecukupan rizki dari Allah Ta'ala supaya mereka bersyukur. Nah, jemaah sekalian, sepeninggal Ibrahim, dengan cepat perbekalan yang hanya sedikit itu mulai habis. Hajar pun mulai kehausan. Demikian halnya dengan Ismail yang mulai kekurangan pasokan ASI dari ibunya. Hajar pun memandangi Ismail yang masih bayi. Karena tidak kuasa melihat penderitaan Ismail, maka Hajar meninggalkan Ismail dengan harapan menemukan pertolongan. Inilah ibu ya. Walaupun dia nggak tahu siapa yang bisa menolong, tapi dia berusaha.
Di tengah cuaca lembah Baka yang kering dan panas, disertai rasa lapar dan haus, Hajar berlari-lari menuju ke atas bukit Sofa agar ia dapat melihat jauh dari ketinggian. Sesampainya di sana, Hajar memeriksa dataran di sekitarnya, berharap ada rombongan kafilah yang lewat. Hajar pun menuruni bukit Sofa dan berlari-lari menaiki bukit Marwah yang berada di seberangnya. Sebagaimana di Sofa, Hajar pun mengamati dataran di sekitarnya, namun tidak nampak seorang pun di sana. Hajar pun lantas menuruni bukit Marwah, namun rasa sayangnya kepada Ismail membuatnya kembali menaiki bukit Sofa, namun kembali yang terlihat hanya padang pasir kosong tidak bertuan. Sekali lagi Hajar turun dari bukit Sofa dan kembali ke bukit Marwah. Hal tersebut dilakukannya berulang kali sebanyak 7 putaran. Dia tidak tahu, tidak ada kafilah sama sekali, tidak ada orang sama sekali, tapi dia masih terus berusaha. Itulah naluri seorang ibu yang berusaha untuk menolong putranya. Maka akhirnya bertemu dengan malaikat Jibril serta keluarnya air Zam-Zam. Tatkala Siti Hajar berada di atas bukit Marwah, pada kali ke-7 ia mengira telah mendengar suara manusia. Maka Hajar pun diam dan berdiri tenang, berusaha menyimak dengan lebih seksama. Saat suara itu kembali terdengar, segera Hajar berkata, "Wahai engkau yang telah membuatku dapat mendengar suaramu, apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat menolongku?" Kemudian ketika pandangannya jatuh ke tempat Ismail, Hajar melihat sesosok malaikat berdiri di dekat putranya itu. Malaikat tersebut, yakni Jibril alaihissalam, kemudian mengempakkan salah satu sayapnya ke tanah dan memancarkan air dari dekat kaki Ismail. Hajar bergegas menuruni Marwah dan dengan kedua tangannya membentuk sebuah ceruk di sekitar sumber air untuk mengumpulkan airnya, seraya berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam," yang artinya kumpullah, kumpullah. Setelah terkumpul, Hajar menciduk air itu untuk mengisi kantong airnya. Inilah cikal bakal sumber daripada Zam-Zam itu ya. Dan itulah asal mula dari syariat sa'i pada saat kita umroh ataupun haji ya. Itulah asal mula sa'i sebagaimana salah satu tahapan saat haji dan segarnya air Zam-Zam yang dirindukan oleh jamaah haji di seluruh dunia. Allah mencatat kisah Hajar bolak-balik bukit Sofa dan Marwah dalam Al-Baqarah ayat 158. Yang ini kita baca ya pada saat mengawali ya, sebelum kita sa'i dengan membaca innas Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ini ilustrasi bagaimana gambaran dulu ya pada saat ada bukit Sofa dan bukit Marwah yang masih asli dulu. Nah sekarang sudah dimodifikasi ya. Kalau dulu cuacanya sangat panas, sangat terik, tapi sekarang pada saat kita sa'i suasananya sangat nyaman. Ya, ada lantai utama, ada lantai bawah juga, ada lantai atas juga. Ya mungkin 3 atau 4 bisa ya, lantai bisa kita pilih senyaman-nyamannya kita ya. Maka inilah sebagai simbol ya, bukan semata-mata persis bagaimana yang dulu dilakukan oleh Hajar, tapi sebagai simbol ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datanglah berita gembira ya. Setelah meminum air ini, Hajar pun kembali dapat menyusui Ismail. Pada saat itu Jibril berkata, "Janganlah engkau takut ditinggalkan, karena di sini akan dibangun sebuah rumah Allah oleh anak ini bersama bapaknya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, semoga Allah memberikan rahmat kepada Ummu Ismail, yaitu Siti Hajar, seandainya ia tidak menciduk air Zam-Zam dengan kedua tangannya, niscaya air Zam-Zam itu hanya akan menjadi sumber air yang terbatas ya. Semata-mata adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berlangsunglah kehidupan di kota Bakkah ini.
Pelan-pelan Hajar dan Ismail menemukan kehidupan di Mekah berkat air Zam-Zam. Suatu ketika datang suku Jurhum yang sedang mencari air. Suku Jurhum adalah suku dari Yaman ya, dari Arab bagian selatan, sedang mencari air. Mereka melihat ada burung berputar-putar dan berharap itu tanda adanya sumber air. Dan mereka menebak-nebak sambil berharap. Dugaan mereka ternyata benar dan akhirnya bertemu Hajar serta anaknya. Hajar membuat perjanjian untuk tidak jadi maksudnya supaya suku Jurhum tidak merebut sumber air tersebut dan mereka setuju. Kemudian hidup bertetangga dengan rukun. Jadi mereka mau hidup di sana, memanfaatkan keberadaan sumur Zam-Zam, kemudian memberikan uang sewa kepada Hajar dan putranya ini yang sekaligus saling memberikan keuntungan ya. Ismail pada waktu berikutnya belajar bahasa Arab dari suku Jurhum dan tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, sopan dan jadi Nabi Ismail ini memiliki potensi ya, anak yang cerdas, berperilaku baik, sopan dan taat kepada Allah seperti yang ibunya ajarkan. Tahun demi tahun berlalu, Ismail tumbuh dewasa hingga akhirnya siap bertemu ayahnya Nabi Ibrahim untuk melepas rindu ya. Telah kita sampaikan ya bahwasanya Ismail ini adalah termasuk Arab yang musta'ribah ya, Arab pendatang. Sedangkan Arab yang lain ada Al-Arab Al-Aribah, yang asli ada Al-Arab Al-Badiyah, yaitu yang berada di pedalaman. Namun demikian, walaupun beliau berasal dari pendatang ya, dari Hebron Palestina tadi, tapi ketika mempelajari bahasa Arab lebih pandai daripada suku aslinya. Nah, itulah kecerdasan Nabi Ismail. Kapan perintah berkorban turun? Nabi Ibrahim rutin berkunjung ke Mekah untuk bertemu anak tercinta. Lalu Allah menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim dengan memberinya mimpi untuk menyembelih anaknya. Mimpi Nabi merupakan pertanda wahyu atau perintah kurban akan turun. Ia meminta pendapat anaknya. Tidak butuh waktu lama Ismail meminta bapaknya untuk patuh pada perintah Allah. Ini surat As-Saffat ayat 102 ya. Cerita yang sudah masyhur yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka langsung dijawab oleh putranya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke perbatasan Mina dan Musdalifah. Menurut catatan sejarah, lokasi penyembelihan berada di Jabal Kurban, masih dekat dari tempat peristiwa. Iblis menggoda Nabi Ibrahim supaya penyembelihan batal. Tak tinggal lama ia menyambitnya dengan batu yang kini dikenal dengan sebutan lempar jumroh saat prosesi haji ya. Jadi itulah dalam rangka untuk menghalau bisikan-bisikan dari godaan iblis. Setelah sampai di Jabal Kurban, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan menutup matanya dengan kain putih. Saat pisaunya siap menyembelih anaknya, malaikat Jibril menggantikannya dengan seekor sembelihan yang besar. Ini dicatat di surat As-Saffat 107, wa fadainahu bidzibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hewan apa yang menggantikan Nabi Ismail? Menurut tafsir dari Ibnu Abbas bahwa hewan yang menggantikan Nabi Ismail ketika akan disembelih sejenis kibas atau kambing spesial yang berasal dari surga. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kibas adalah hewan persembahan dari Habil saat ia berkompetisi dengan Qabil. Tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang sudah kita sampaikan ya ceritanya dulu. Allah menerima korbannya Habil, lalu kambing tersebut dipelihara di surga untuk menebus Ismail alaihissalam. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Ismail menjadi asal atau awal mula turunnya perintah berkorban untuk umat Islam yang memiliki kemampuan lebih dari segi finansial. Pada waktu berikutnya Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Kisah petualangan anak dan bapak yang Allah
istimewakan ini masih berlanjut. Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama bagi manusia. Ia membangun Ka'bah langsung di bawah bimbingan Allah melalui perantara awan. Usai menentukan derajat posisi, Nabi Ibrahim membangun pondasi. Lalu ia meminta tolong kepada Ismail untuk mencari batu paling bagus sebagai penanda manusia. Ismail bertemu Jibril dan memberikannya batu hitam yang dikenal sebagai Hajar Aswad. Ia berlari menemui ayahnya untuk memberikan batu cantik tersebut. Betapa senangnya Nabi Ibrahim hingga mencium batu tersebut berkali-kali. Usai peletakan batu, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah agar banyak yang berkunjung ke Mekah untuk melihat Ka'bah. Allah mengabulkan doanya hingga masuk ke dalam rukun Islam yang kelima, menunaikan haji jika mampu, dan bekas pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah diabadikan dengan sebutan Maqam Ibrahim. Inilah diantara cerita di dalam Al-Quran bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan putranya membangun Ka'bah. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Inilah doa ya untuk Rasul Nabi Muhammad pada waktu berikutnya. Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa yuzakkihim, mengajarkan, mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkaulah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jemaah sekalian, inilah etika pada saat kita telah usai beribadah kepada Allah ya. Kita bisa memberikan perenungan di dalam ayat ini bahwasanya Nabi Ibrahim dan putranya ini kan telah melaksanakan perintah Allah berupa membangun pondasi Ka'bah. Kemudian pada saat selesai membangun itu ada sebuah harapan dan kecemasan. Kata-kata Rabbana taqabbal minna itu adalah roja ataupun harapan. Nah, kemudian kata-kata watub alaina itu adalah merupakan kecemasan. Ampunilah kami ya Allah. Jadi itulah rukun dalam ibadah kita antara roja dan khauf. Jadi kita berharap ibadah kita diterima. Saat yang lain kita juga cemas, jangan-jangan ibadah kita tertolak. Maka bertaubat kepada Allah. Nah, potongan dari dua ayat ini biasa kita pakai dalam doa-doa kita ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yaitu adalah keseimbangan antara harapan dan kecemasan. Kisah kedua istri Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk mengunjungi anaknya, yaitu Nabi Ismail. Akan tetapi Nabi Ismail saat itu tidak berada di rumah. Ia sedang pergi berburu. Nabi Ibrahim menemui istri Nabi Ismail dan bertanya, kemana suaminya dan apa pekerjaannya? Maka istri Nabi Ismail menceritakan bahwa suaminya pergi berburu dan kehidupan mereka sangat sulit. Maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya, apabila suamimu datang, sampaikan dalam salam dariku dan katakan agar ia mengganti palang pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim segera pulang. Tatkala Nabi Ismail telah datang, ia seakan merasakan sesuatu. Ada pertalian batin ya antara ayah dan anak ini. Maka ia bertanya kepada istrinya. Istrinya lalu bercerita, tadi ada seorang tua datang yang sifatnya demikian, menyebut ciri-ciri Nabi Ibrahim. Ia bertanya tentang engkau dan aku kabarkan kepadanya. Dia juga bertanya tentang kehidupan kita dan aku kabarkan bahwa sesungguhnya kita dalam kesulitan.
dia menitip salam untukmu dan mengatakan agar engkau mengganti palang pintu rumahnya. Maka Nabi Ismail pun berkata, dia adalah ayahku dan engkaulah yang dimaksud dengan palang pintu itu, kembalilah engkau kepada orang tuamu. Jadi ini merupakan isyarat ya, bahwasanya dia adalah wanita yang tidak sabar ya, yang kurang bersyukur. Maka Nabi Ismail diminta oleh ayahnya supaya menceraikan istrinya. Nah, tahap berikutnya Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita lainnya. Setelah itu Nabi Ibrahim datang lagi pada waktu yang lain. Dan Nabi Ismail juga kebetulan sedang pergi berburu. Maka Nabi Ibrahim menemui istri Nabi Ismail dan bertanya tentang Nabi Ismail. Maka istrinya bersyukur kepada Allah dan juga menceritakan. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan tentang kehidupan mereka. Istri Nabi Ismail menceritakan bahwa kehidupan mereka penuh dengan nikmat dan kebaikan. Istri Nabi Ismail tersebut adalah seorang wanita yang baik, yang bersyukur kepada Allah dan juga kepada suaminya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadanya, jika suamimu datang, sampaikanlah salam kepadanya dan katakan kepadanya agar ia mengokohkan palang pintu rumahnya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim pun segera pulang. Maka tatkala Nabi Ismail pulang, ia bertanya kepada istrinya, apakah tadi ada yang mengunjungimu? Istrinya menjawab, tadi datang kepadaku seorang tua yang keadaannya demikian. Ismail menjawab, bertanya, apakah ada sesuatu yang ia katakan kepadamu? Istrinya menjawab, dia bertanya kepadaku tentang dirimu dan aku pun menceritakannya. Dan ia bertanya pula tentang kehidupan kita. Maka aku sampaikan bahwa kita berada dalam kenikmatan dan aku mengucapkan syukur memuji Allah. Nabi Ismail bertanya, kemudian apalagi yang dikatakan? Istrinya menjawab, ia menitipkan salam untukmu dan memerintahkan untuk mengokohkan palang pintu rumahnya. Maka Nabi Ismail lantas berkata, dia adalah ayahku dan engkau adalah palang pintu itu. Ia memerintahkan agar aku tetap mempertahankanmu sebagai istri. Ya, inilah kisah yang disebutkan ya. Nah, jemaah sekalian, episode berikutnya tidak diceritakan bagaimana perjalanan Nabi Ismail ya dalam mendakwahkan kepada kaum Amalik tadi, dan kita loncati pada episode wafatnya ini, di mana Nabi Ismail dan Ibunda Hajar ini wafat. Ibnu Katsir dan beberapa tradisi Islam menyebutkan bahwa Ismail dimakamkan di Hijr Ismail di samping makam Hajar. Namun sebagian pendapat menolak keyakinan tersebut karena tidak ada keterangan pasti dari Nabi Muhammad, tidak ada hadisnya. Pendapat lain menyatakan bahwa Hijr Ismail sebenarnya adalah bekas kamar Ismail dan Hajar. Hijr itu kan kamar ya. Jadi kalau ini ya maketnya seperti ini adalah Ka'bah ya. Hijr Ismail adalah bangunan setengah lingkaran yang memang aslinya dulu adalah bangunan Ka'bah. Tapi karena orang-orang pada masa jahiliyah saat merenovasi tidak punya biaya untuk meninggikan tembok ini, sehingga dibangun hanya seperti ini ya. Inilah Hijr Ismail. Kemudian inilah pintu Ka'bah dan inilah Hajar Aswad. Ini rukun Yamani ya. Jadi kita tawaf memutar menjadikan Ka'bah di sebelah kiri terus begini ya. Nah, kondisinya pada normal dulu ya, sebelum pandemi seperti ini ya. Kalau pada kondisi sudah hari-hari normal dibolehkan masuk ini, dan kita disunahkan sholat 2 rakaat di sini. Kalau rezekinya ya bisa 2 rakaat sempurna. Kalau nggak bisa ya sujud di pundaknya, di punggungnya orang lain ya. Sujudnya di punggung orang lain ya. Jadi sholat sambil berdiri maksudnya ya, karena saking penuhnya. Tapi kalau pas rezekinya bisa sempurna ya, maksudnya. Nah, ini ringkasannya Nabi Ismail alaihissalam. Usia beliau wafatnya umur 137 tahun dan tempat diutus Makkah Al-Mukarramah, wafatnya juga di sana. Sebutan kaumnya adalah Amalik dan kabilah Yaman. Al-Quran menyebut 12 kali. Namanya Ismail bin Ibrahim, keturunannya adalah 12 anak. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah beliau, Nabi Ismail adalah anak soleh yang percaya dengan kekuasaan Allah. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Mari kita teruskan perjuangan para nabi dengan berani berkorban lagi terutama pada masa pandemi ini ya. Banyak berkeluh kesah kepada manusia adalah perbuatan tercela. Jadi istri yang pertama tadi ya, jangan suka menceritakan aib keluarga apalagi terhadap orang yang baru dikenal. Bersyukur kepada Allah serta bersyukur kepada manusia adalah akhlak yang terpuji, dan termasuk sifat istri solihah adalah bersyukur kepada Allah kemudian bersyukur kepada suaminya.
tidak boleh mengingkari kebaikan daripada suami. Adapun pelajaran dari kisah Ismail bagi seorang muslim, yang pertama mengikat diri dalam perintah Allah, dan segala perintahnya bukanlah dalam rangka mendolimi dan menyusahkan seorang hamba. Yang kedua, Ismail adalah suri tauladan bagi pemuda muslim dalam berbuat baik kepada orang tua dan juga kepada Allah. Yang ketiga, menghilangkan lara kesedihan dengan taat kepada Allah. Itulah obat mujarab kita. Yang keempat, cobaan Allah terhadap hambanya yang mukmin menunjukkan bukti kecintaan Allah. Yang kelima, berhias dengan akhlak yang islami, yaitu dengan menepati janji. Yang keenam, memenuhi hak keluarga seperti bermusyawarah kepada anak ketika hendak mengerjakan suatu perkara yang berkaitan dengannya. Yang ketujuh, tidak boleh bermaksiat kepada Allah dengan alasan memenuhi hak keluarga. Yang kedelapan, perintah berkorban kepada Allah dengan harta dan jiwa. Dan dari kisah Nabi Ibrahim serta Ismail disyariatkan bagi umat Islam berkorban dengan menyembelih kambing. 9, kesabaran dan tekad yang kuat dalam menjalankan perintah Allah membuahkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang ke-10, hendaknya bagi seorang muslim senantiasa menepis dan membuang keraguan dan bisikan setan ketika hendak menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi banyak sekali ya parenting Islami yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini.